Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Rahmah El Yunusia. Syaikha Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusia adalah salah satu pahlawan wanita milik bangsa Indonesia yang dengan hijab syar'inya tak membatasi segala aktivitas dan semangat perjuangannya. Rahmah, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang guru, pejuang pendidikan, pendiri sekolah Islam wanita pertama di Indonesia, aktivis kemanusiaan, anggota parlemen wanita RI, dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Diniyah Putri, perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Ia memelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Padang Panjang, menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka sewaktu Revolusi Nasional Indonesia. Rahmah sempat belajar di Diniyah School yang dipimpin abangnya Zainuddin Labai El Yunusi. Tidak puas dengan sistem koedukasi yang mencampurkan pelajaran putra dan putri, Rahmah secara inisiatif menemui beberapa ulama Minangkabau, yakni Abdul Karim Amrullah, untuk mendalami agama. Hal tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20 di Minangkabau. Ia mempelajari berbagai ilmu praktis secara privat yang kelak ia ajarkan kepada murid-muridnya dengan dukungan abangnya. Ia merintis Diniyah Putri pada 1 November 1923 yang tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Sewaktu pendudukan Jepang, Rahmah memimpin Hahanokai di Padang Panjang untuk membantu perwira Gyubun. Pada masa Perang Kemerdekaan, ia memelopori berdirinya TKR di Padang Panjang dan mengarahkan muridnya untuk serta melawan penjajah, walaupun dengan kesanggupan mereka dalam menyediakan makanan dan obat-obatan. Beliau ditangkap oleh Belanda pada 7 Januari 1949 dan ditahan. Dalam pemilu 1955, Rahmah terpilih sebagai anggota DPR mewakili Masyumi, tetapi tidak pernah lagi menghadiri sidang setelah ikut bergerilya mendukung pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Keberadaan Diniyah Putri kelak menginspirasi Universitas Al-Azhar untuk membuka Kuliatul Lil Banat, fakultas yang dikhususkan untuk perempuan. Dari Universitas Al-Azhar, Rahmah mendapat gelar kehormatan Syaikhah yang belum pernah diberikan sebelumnya sewaktu ia berkunjung ke Mesir pada tahun 1957. Di Indonesia, pemerintah menganugerahkannya tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana secara anumerta pada 13 Agustus 2013.
Kehidupan awal dan keluarga. Rahmah El Yunusiah lahir pada tanggal 29 Desember 1900 menurut kalender Hijriah, yakni pada tanggal 1 Rajab 1319 di Nagari Bukit Surungan, Padang Panjang. Ia adalah anak terakhir dari pasangan Muhammad Yunus Al-Khalidiyah dan Rafiah. Memiliki 2 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki. Keluarga Rahmah adalah penganut agama yang taat. Yunus adalah seorang ulama yang pernah menuntut ilmu di Mekah selama 4 tahun. Ia bekerja sebagai qadhi di Pandai Sike, 5 km dari Padang Panjang. Keluarga Rafiah memiliki hubungan darah dengan Haji Miskin, ulama pemimpin perang Padri pada awal abad ke-19. Saudaranya Kudi Urai yang memiliki keahlian sebagai bidan membantunya saat melahirkan Rahmah. Rahmah memiliki sepupu dari keluarga ibu, Isnaniyah Saleh, yang kelak meneruskan kepemimpinannya di Diniyah Putri. Sang ayah meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Saat itu, Rahmah berusia 6 tahun. Keluarganya memilihkan salah seorang murid Yunus sebagai guru ngaji Rahmah. 2 abangnya yang pernah belajar di sekolah desa mengajarkan Rahmah baca tulis Arab dan Latin. Di bawah asuhan ibu dan kakak-kakaknya, Rahmah tumbuh sebagai anak yang keras hati dan memiliki kemauan kuat. Lewat kemampuannya membaca, ia mempelajari buku-buku yang dimiliki dan ditulis abangnya Zainuddin Labai El Yunusi. Menginjak usia 10 tahun, Rahmah sudah gemar mendengarkan kajian yang diadakan di beberapa surau. Ia mengambil perbandingan dari kajian-kajian yang diikutinya. Berpindah-pindah ke berbagai surau yang ada di Padang Panjang. Karena jarang bergaul dengan teman sebayanya, Rahmah remaja awalnya adalah gadis pendiam dan pemalu. Ketiadaan ayahnya membuat Rahmah banyak memikirkan dan menyelesaikan sendiri urusannya. Ia menjahit bajunya dan menyenangi beberapa macam kerajinan tangan mengikuti tradisi adat. Rahmah dalam usia 16 tahun dinikahkan oleh keluarganya dengan Bahauddin Latif, seorang ulama dari Sumpur. Pernikahan mereka berlangsung pada 15 Mei 1916 dan berakhir pada 22 Juni 1922 tanpa meninggalkan anak. Pendidikan. Seiring arus pembaruan Islam yang dibawa oleh para ulama penuntut ilmu di Timur Tengah pada awal abad ke-20, sejumlah sekolah agama berdiri di berbagai daerah Minangkabau menggantikan sistem pendidikan tradisional yang berbasis surau. Pada 10 Oktober 1915, Zainuddin Labai El Yunusi membuka sekolah agama Islam Diniyah School yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum dan dijalankan dengan cara pendidikan modern, menggunakan alat peraga dan memiliki perpustakaan. Hal yang baru bagi sekolah agama saat itu. Sekolah ini menerima murid perempuan di kelas yang sama dengan murid laki-laki. Rahmah ikut mendaftar, diterima duduk di bangku kelas 3 setara sanawiyah oleh pihak sekolah menyesuaikan kemampuannya.
Selain menghadiri kelas pada pagi hari di Diniyah School, Rahmah memimpin kelompok belajar di luar kelas pada sore hari. Ia melihat dengan bercampurnya murid laki-laki dan perempuan dalam kelas yang sama, perempuan tidak bebas dalam mengutarakan pendapat dan menggunakan haknya dalam belajar. Ia mengamati banyak masalah perempuan, terutama dalam perspektif fikih, dan dijelaskan secara rinci oleh guru yang notabene laki-laki, sementara murid perempuan enggan bertanya. Bersama dua temannya, Siti Nasina, dan mereka tercatat sebagai murid-murid perempuan pertama yang ikut belajar di surau Jembatan Besi, sebagaimana dicatat oleh Hamka. Melalui keahlian yang dimiliki oleh mak tuoknya, Rahmah belajar ilmu kebidanan. Ia sempat mengikuti kursus kebidanan di beberapa rumah sakit pada beberapa orang dokter. Di RS Kayu Taman, Rahmah belajar kepada Sofyan Rasad dan mendapatkan izin menjalani praktik secara privat. Ia mempelajari olahraga dan senam dengan seorang guru asal Belanda yang mengajar di Guguk Malintang. Pergaulan Rahmah sebagai pimpinan sekolah mempertemukannya dengan para guru yang mengajar di Padang Panjang. Ia berkenalan dengan Yusair, Rosminan Turigaban, dan Siti Akmar yang membawanya untuk mendalami ilmu tentang memasak. Pelajaran-pelajaran tentang kewanitaan, menjahit, dan berenang. Selain itu, dia belajar bertenun tradisional menggunakan alat tenun, bukan mesin yang ada pada masa itu. Pengalamannya bertenun ia dapatkan dari pusat pertenunan rakyat seperti Pandai Sike dan Silungkang. Berbagai ilmu lainnya seperti ilmu hayat dan ilmu alam ia pelajari sendiri dari buku. Penguasaan Rahmah dalam berbagai ilmu ini kelak memengaruhi metode pendidikan yang ia terapkan di Diniyah Putri. Rahmah kelak meluaskan penguasaannya dalam beberapa ilmu terapan agar dapat diajarkan pada murid-muridnya. Mendirikan sekolah perempuan. Saat bersekolah di Diniyah School, Rahmah bergabung dengan persatuan murid-murid Diniyah School ketika duduk di bangku kelas 6. Rahmah merundingkan gagasannya untuk mendirikan sekolah perempuan sendiri kepada teman-teman perempuannya di PMDS. Ia menginginkan agar perempuan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan fitrah mereka dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesungguhannya untuk mewujudkan gagasannya ia sampaikan kepada abangnya. Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya. Jika Kakanda bisa, kenapakah saya, adiknya, tidak bisa? Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Pada 1 November 1923, Rahmah membuka Madrasah Diniyah Li Al-Banat sebagai bagian dari Diniyah School yang dikhususkan untuk murid-murid putri. Rahmah mengatur kegiatan belajar mengajar di masjid yang terletak berseberangan dengan rumah kediamannya di Jalan Lubuk Mata Kucing, sekarang Jalan Abdul Hamid Hakim, Pasar Usang, Padang Panjang. Dua teman Rahmah, Siti Nansiah dan Jawana Bashir, termasuk guru terawal. Sementara Rahmah merangkap sebagai guru dan pimpinan. Mulanya terdapat 71 orang murid yang kebanyakannya adalah ibu-ibu muda. Pelajaran diberikan selama 2,5 jam
meliputi dasar pengetahuan agama, gramatika bahasa Arab, dan ilmu alat. Murid-murid duduk di lantai mengelilingi guru secara berkelompok. Guru-guru memakai buku-buku berbahasa Arab dan menerangkan dengan bahasa Indonesia. Sementara itu, ilmu pengetahuan umum belum diajarkan pada tahun pertama. Oleh karenanya, Rahmah mengerahkan murid-muridnya bergabung dengan Persatuan Murid-Murid Diniyah School untuk mendapatkan berbagai pengetahuan umum dan mengikuti berbagai kegiatan seperti kepanduan, organisasi, dan koperasi. Dengan hadirnya bagian untuk putri, Diniyah School peninggalan Zainuddin berangsur-angsur hanya dihadiri oleh murid-murid putra, dan Madrasah Diniyah Li Al-Banat yang didirikan oleh Rahmah lebih dikenal sebagai Diniyah Putri. Sekolah Diniyah Putri berkembang. Jumlah murid pun makin lama makin berkembang. Tercatat, pada tahun 1928, Diniyah Putri memiliki sedikitnya 200 murid. Sebelumnya, beberapa hari setelah Zainuddin meninggal, yakni pada 10 Juli 1924, Majelis Guru sepakat untuk meningkatkan sistem pengajaran Diniyah Putri lengkap dengan sarananya. Pada tahun 1925, Rahmah menyewa rumah bertingkat 2 di Pasar Usang untuk dijadikan ruangan kelas dan asrama Diniyah Putri. Ia mengupayakan sendiri mencari perlengkapan seperti bangku, meja, dan papan tulis. Sedikitnya 60 orang murid menempati asrama pada tahun pertama. Selain Diniyah Putri, Rahmah membuka program pemberantasan buta huruf untuk kalangan ibu-ibu yang lebih tua pada tahun 1926 setelah melihat kebanyakan mereka tak sempat mengenyam pendidikan formal. Kegiatan itu diikuti oleh 125 orang ibu-ibu pada mulanya. Gempa bumi. Perjalanan Diniyah Putri pernah menghadapi beberapa cobaan. Diniyah Putri terpaksa dihentikan setelah binasa oleh gempa bumi, sehingga sekolah itu menuntut perhatian sepenuhnya dari Rahmah. Pada awal 1926, karena kapasitas asrama yang disediakan di tingkat 2 gedung tidak mencukupi, pembangunan gedung baru mulai dilakukan secara gotong royong. Dalam buku peringatan 55 tahun Diniyah Putri dicatat, para murid Diniyah Putri bersama-sama pelajar dari Diniyah School dan Tawalib mengangkat batu kali dari sungai yang berjarak 2,5 km dari sekolah mereka untuk membangun pondasi gedung. Pada 28 Juni 1926, gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Padang Panjang, meruntuhkan gedung lama beserta pondasi gedung baru yang dibangun. Nanisah, salah seorang guru, wafat karena tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa bumi mengakibatkan kegiatan belajar mengajar Diniyah Putri berhenti. Gedung dan peralatan mengajar hancur. Bersama separuh penduduk Padang Panjang, seluruh murid Diniyah Putri mengungsi keluar kota. Ia menyaksikan orang-orang meninggalkan Padang Panjang. Perkembangan Diniyah Putri. Diniyah Putri memiliki sedikitnya 200 murid pada tahun 1928. Jumlah itu, sebagaimana dicatat oleh Deliar Nur, bertambah menjadi 300 pada 1933 dan 400 pada 1935. Seorang lulusan Diniyah Putri, Aisyah Ghani, menyebut
kehidupan Diniyah Putri sangat terkungkung dan diawasi secara ketat. Mereka benar-benar mempersiapkan murid-murid perempuan menjadi perempuan dengan mengajarkan menenun, ilmu kerumah tanggaan, dan membuat murid-murid mengetahui segala sesuatu dan memiliki rasa tanggung jawab. Pada tahun 1935, Diniyah Putri membuka cabangnya di Jakarta yang membina 3 sekolah dengan bantuan dari beberapa pedagang asal Minangkabau dan lulusan lembaga pendidikan agama di Padang Panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan tenaga pengajar, Rahmah membuka Kuliatul Mu'allimat di El Islamiyah atau KMI pada 1 Februari 1937 sebagai sekolah guru untuk putri dengan memiliki lama pendidikan 3 tahun. Sebelum pendudukan Jepang, Diniyah Putri telah memiliki 500 murid pada 1941. Saat pendudukan Jepang, Diniyah Putri di Padang Panjang sempat menjadi tempat perawatan korban kecelakaan, sedangkan cabang Diniyah Putri di Jakarta ditutup. Pada 1947, dalam rangka menyesuaikan pembagian jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, Diniyah Putri dibagi ke dalam Diniyah Rendah dan Diniyah Menengah Pertama. Diniyah Rendah setara dengan SD dengan lama pendidikan 7 tahun. Sedangkan Diniyah Menengah Pertama setara dengan SLTP dengan lama pendidikan berdasarkan peruntukannya. DMP B dengan lama pendidikan 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SD. Lulusannya disetarakan dengan SLTP dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke KMI atau perguruan lanjutan lainnya. Adapun DMP-C dengan lama pendidikan 2 tahun diperuntukkan bagi tamatan SLTP yang tidak sempat mendalami agama dan bahasa Arab pada jenjang pendidikan sebelumnya. Lulusan DMP-C dapat melanjutkan pendidikan ke KMI sebagaimana lulusan DMP-B. Meninggal pada 1961, Rahmah kembali memimpin perguruannya setelah 3 tahun ditinggalkannya sejak pecahnya pergolakan PRRI. Pada tahun 1964, Rahmah menjalani operasi tumor payudara di Rumah Sakit Pringadi, Medan. Pada Desember 1967, Rahmah berkunjung ke Jakarta untuk terakhir dalam rangka pembentukan Dewan Kurator Perguruan Tinggi Diniyah Putri. Pada Juli 1968, dengan kondisi fisik yang semakin lemah, Rahmah berangkat menuju Kelantan ditemani keponakannya Isnaniyah Saleh. Datin Sakinah, alumni Diniyah Putri asal Perak yang ditinggal ke Kelantan bersama suaminya Dato' Muhammad Asri yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Besar Kelantan, membawa Rahmah menemui murid-murid Diniyah Putri yang ada di Penang, Perak, Kuala Terengganu, dan Kuala Lumpur. Namun, dalam kunjungannya yang ketiga dan terakhir ke Malaysia itu, ia tidak dapat berbicara banyak karena kesehatannya yang menurun. Rahmah meninggal mendadak dalam usia 71 tahun dalam keadaan berwudu hendak salat maghrib pada tanggal 26 Februari 1969. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan keluarga yang terletak di samping rumahnya. Sehari sebelum wafat, ia sempat menemui Gubernur Sumatera Barat saat itu, Harun Zain, mengharapkan pemerintah memperhatikan sekolahnya. Dalam pertemuannya dengan Harun Zain, ia mengatakan, "Pak Gubernur, napas ini sudah hampir habis. Rasanya sudah sampai di leher."
Tolonglah Pak Gubernur dilihat-lihat Isnaniyah Saleh sampai 1990. Saat ini Diniyah Putri dipimpin oleh Fauziah Fauzan sejak September 2006 dan telah memiliki jenjang pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Dalam bukunya Islam dan Adat Minangkabau, Hamka menyinggung kiprah Rahmah di dunia pendidikan dan pembaru Islam di Minangkabau. Dalam sejarah Universitas Al-Azhar, baru Rahmah seoranglah perempuan yang diberi gelar Syekhah. Dalam sejumlah esainya, Azyumardi Azra menyebut perkembangan Islam modern dan pergerakan muslimah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nama Rahmah sebagai perintis. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.